Halo, jumpa kembali dengan Morawarta dalam acara Kupas Tuntas Berita Viral. Malam ini kita ditemani oleh Bang El. Mudah-mudahan nanti Bang El dapat memberikan tanggapan terkait dengan berita yang viral hari ini. Selamat malam Bang El. Ya, selamat malam Pak, selamat malam. Oh, ya Bang El, sekarang ini yang viral itu masih di seputaran peristiwa meninggalnya Brigadir J. Ternyata sangat rumit hingga saat ini masih misteri. Pada awalnya ibu istri Ferdy Sambo melaporkan ke pihak kepolisian bahwa telah terjadi tindak pidana pelecehan seksual diikuti dengan ancaman kekerasan dengan menodongkan senjata kepada ibu putri ya. Tetapi terakhir ini setelah Baradae jadi tersangka dan Ferdy Sambo juga jadi tersangka, akhirnya berubah Bang El. Ceritanya pelecehan seksual yang dimaksud oleh Irjen Ferdy Sambo terjadi di Magelang, sementara laporannya dibuat di Jakarta Selatan. Apakah itu termasuk laporan palsu Bang El? Mohon penjelasannya Bang El. Baiklah, akan saya coba jawab ya. Sebenarnya begini, peristiwa itu sebenarnya terjadi di Jakarta Selatan. Akhir-akhir ini Irjen Ferdy Sambo menyatakan bahwa pelecehan itu kiranya terjadi di Magelang, bukan di Jakarta Selatan. Jadi pelecehan yang dilakukan oleh Brigadir J menurut Sambo ada di Magelang. Itu terungkap setelah Ferdy Sambo jadi tersangka. Nah, berkaitan dengan laporan palsu, kita harus bedakan apakah laporan palsu itu disampaikan setelah disumpah atau belum disumpah. Apabila memang sudah disumpah, kemudian memberikan keterangan yang palsu itu, maka yang diterapkan kepadanya adalah pasal 224 atau 242 ayat 1 dan ayat 2 KUH pidana. Akan tetapi laporan yang diberikan kepada kepolisian palsu atau laporan palsu karena perkaranya belum sampai ke pengadilan sehingga belum ada penyumpahan, maka tidak dapat diterapkan pasal 224 atau 242 KUH pidana. Tetapi yang dapat diterapkan itu adalah pasal 220 KUH pidana apabila memang laporan itu palsu. Kalau yang saat ini lagi viral, saya yakin unsur-unsur yang ada di dalam pasal 220 KUH pidana itu sudah terpenuhi. Nah, di dalam pasal 220 itu, di sana bunyinya, barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Nah, menurut berita yang sudah jelas ya, yang dapat dipercaya, Ibu Putri menyampaikan bahwa telah terjadi pelecehan seksual, telah terjadi pengancaman di rumah dinasnya yang ada di Jakarta Selatan, sehingga membuat laporan polisi itu sudah merupakan laporan palsu dan dapat dijerat dengan pasal 220 KUH pidana. Unsur-unsur yang harus dipenuhi di sana adanya subjek hukum atau orang yang melakukan. Tentu ada yang melakukan laporan palsu itu. Yang kedua, melakukan perbuatan berupa memberitahu atau mengadukan suatu perbuatan pidana. Sudah diadukan, sudah ada LP-nya. Perbuatan pidana yang diberitahukan atau diadukan diketahui tidak dilakukan atau tidak terjadi. Tentu ini sudah terpenuhi karena yang merasakan sendiri adalah Ibu Putri itu. Yang keempat, saksi atas perbuatan tersebut yaitu ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Unsur ini terpenuhi. Tapi walaupun demikian, semuanya tergantung kepada penyidikan dan tergantung kepada korban. Untuk menjawab pertanyaan saudara, adakah di situ unsur yang memenuhi ini? Disimak aja sendiri di pasal 220 KUH pidana ini ya. Demikian, sahabat Morawarta, ini dia beritanya. Kasus polisi tembak polisi yang mengakibatkan meninggalnya Brigadir J pada hari Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat di rumah dinas Irjen Pol Ferdy Sambo Kompleks Polri Duren 3 Pancoran Jakarta Selatan masih penuh misteri. Pada awal peristiwa polisi tembak polisi yang menewaskan Brigadir J, Irjen Pol Ferdy Sambo dan istrinya Putri Chandrawati menerangkan bahwa
Setelah terjadi peristiwa dugaan tindak pidana pada hari Jumat tanggal 8 Juli sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat bertempat di Kompleks Polri Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan, diduga dilakukan oleh Brigadir J dengan cara melakukan pelecehan kepada Ibu Putri karena masuk ke kamarnya tanpa izin ketika tengah beristirahat dan Brigadir J dikatakan sempat menodongkan pistol pada Ibu Putri sehingga membuat Ibu Putri berteriak minta tolong. Atas peristiwa tersebut Ibu Putri menelepon suaminya Irjen Freddy Sambo yang berada di luar rumah dan Irjen Freddy Sambo pun segera pulang ke rumah. Keesokan harinya Ibu Putri Chandrawati membuat laporan polisi atas peristiwa tersebut dituangkan dalam LP nomor LPB 1637/2022 SPKT Polres Metro Jakarta Selatan Polda Metro Jaya tanggal 9 Juli. Selain laporan polisi yang dibuat oleh Ibu Putri Chandrawati terkait dengan pelecehan terhadapnya, seorang anggota Polres Metro Jakarta Selatan bernama Bribtu Martin Gabe membuat laporan polisi atas dugaan percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Brigadir J kepada Barada Richard Eliezer alias Baradae dengan LP 368 AVI 2022 SPKT Polres Metro Jakarta Selatan tanggal 8 Juli tahun 2022. Kemudian setelah dilakukan oleh TKP dan gelar perkara, maka kedua laporan polisi dimaksud ditingkatkan menjadi penyidikan 9 Juli tahun 2022 lalu. Jadi kejadian pada hari Jumat sekira pukul 17.00. Jadi pada saat itu kami Polres Metro Jakarta Selatan mendapat laporan dari masyarakat. Masyarakat yang melapor adalah kebetulan pejabat Polri, yaitu Bapak Kadif Propam, tentang adanya kejadian di rumah beliau. Atas laporan tersebut kemudian kami Kasat Reskrim memimpin tim untuk melakukan pengecekan TKP dan melakukan olah TKP. Pada saat itu Brigadir J itu masuk ke kamar pribadi yang saat itu ada Ibu Kadif Propam. Setelah berada di kamar sambil menunggu karena lelah mungkin pulang dari luar kota, Ibu sempat tertidur. Nah, pada saat itu tidak diketahui oleh orang lain, tiba-tiba Brigadir J masuk dan kemudian melakukan pelecehan terhadap Ibu. Ibu sempat teriak dan kemudian sempat minta tolong ya kepada personel lain yang memang berada di rumah tersebut. Jadi ikut teriak minta tolong kepada saudara RE dan saudara R. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, tidak ada tembak-menembak di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo tersebut dan Brigadir J tidak berada di dalam rumah sebelum Irjen Pol Verdi Sambo masuk ke rumah dinas dimaksud. Ujar Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto. Penetapan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka diumumkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Mabes Polri, Selasa, tanggal 9 Agustus tahun 2022. Setelah Irjen Pol Verdi Sambo jadi tersangka, semakin terungkap sedikit demi sedikit kebenaran peristiwa meninggalnya Brigadir J tersebut. Hasil pemeriksaan sejak pukul 11 sampai pukul 18 waktu Indonesia Barat hari ini, di dalam keterangan tersangka FS mengatakan bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PC, yang mengalami tindakan melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang oleh almarhum Yosua, kata Andi Rian di Makobrimob Kelapa II Kamis, tanggal 11 Agustus tahun 2022. Bareskrim Polri menetapkan 4 orang tersangka. Yang pertama, Barada RE. Yang kedua, Blipka RR. Yang ketiga, tersangka KM. Yang terakhir, Irjen Pol FS. Dengan peran dan kesangkaan masing-masing tersangka sebagai berikut. Barada RE telah melakukan penembakan terhadap korban. Tersangka LR turut membantu dan menyaksikan penembakan korban. KM turut membantu dan menyaksikan penembakan terhadap korban. Irjen Pol FS menyuruh melakukan dan menskenario peristiwa seolah-olah
terjadi peristiwa tembak-menembak di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo di Komplek Polri. Berdasarkan hasil pemeriksaan keempat tersangka, menurut perannya masing-masing, penyidik menerapkan pasal 340 subsidiar, pasal 338 junto pasal 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Demikian Bapak Kapolri yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan jawaban kepada masyarakat Terkait laporan polisi Putri Chandrawati atas dugaan tindak pidana dimaksud pada pasal 289 KUHP dan atau pasal 335 KUHP atau pasal 4 junto pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) yang terjadi di Duren 3 dan dugaan percobaan pembunuhan sebagaimana dimaksud pada pasal 338 junto pasal 53 KUHP dengan pelapor Bribtu Marten Gabe korban Barada Richard Eliezer atau Baradae dan terlapor Brigadir J. Lokasi atau tempat kejadian perkara dalam laporan itu disebutkan terjadi pada hari Jumat, tanggal 8 Juli tahun 2022 bertempat di Kompleks Duren 3 nomor 46 Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Jadi ada dua laporan polisi yang sebelumnya dilaporkan, yaitu laporan model A terkait dugaan percobaan pembunuhan dan laporan model B terkait dugaan pelecehan. Itu tidak ada, oleh karena itu dihentikan penyidikannya, kata Andi. Lalu bagaimana menurut Anda? Silakan komen di bawah ini. Demikian perjumpaan kita, sampai jumpa kembali. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share, biar kami lebih semangat lagi ke depan.